Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mario Salmon dengan NIM 19051023. Saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum laut. Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah selatan Malaka. Indonesia merupakan negara kepulauan yang di wilayah perairan negara Indonesia banyak terdapat selat. Salah satu selat yang terkenal yaitu Selat Malaka yang terletak di antara wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat Malaka ini merupakan sebuah jalur perdagangan dunia selain dari terusan Swiss dan terusan Panama. Konsekuensi dari hal tersebut membuat wilayah yang strategis sehingga ramai oleh aktivitas perdagangan dan perlayaran dari berbagai negara di penjuru dunia. Hal tersebut yang membuat selat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi negara yang berada di sekitar Selat Malaka. Dampak dari nilai ekonomi yang tinggi membuat wilayah tersebut rawan terjadi konflik. Seperti halnya permasalahan sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia mempermasalahkan mengenai penentuan batas wilayah karena lebar wilayah terutama di Selat Malaka antara dua negara tersebut yang terletak saling berhadapan atau berdampingan lebar dari ZEE kurang dari 400 mil. Oleh sebab itu, Indonesia mendesak Malaysia untuk merundingkan perjanjian mengenai perbatasan ZEE karena Indonesia dirugikan secara ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di wilayah tersebut. Malaysia selama ini menganggap perjanjian batas kontinen dengan Indonesia pada tahun 1969 yang mana telah menyepakati 25 titik yang terdiri dari 10 koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di Laut Cina Selatan serta sudah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi PBB 1 tahun 1958 sekaligus sebagai perjanjian mengenai lebar ZEE yang mana hal tersebut telah melanggar ketentuan dan prinsip yang ada pada UNCLOS 1982 karena pengaturan mengenai ZEE tepatnya pada pasal 55, 56, 57 penangkapan yang dilakukan Indonesia terhadap dua kapal milik warga negara Malaysia di wilayah ZEE. Indonesia menimbulkan sebuah protes dari Malaysia yang mana wilayah ZEE tersebut masih batas dari wilayah Malaysia yang mana hal ini menunjukkan bahwa lebar dari ZEE kedua negara belum jelas jika mengacu pada pasal 74 UNCLOS 1982 penetapan batas ZEE negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus berdasarkan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana sengketa yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia untuk mencapai pemecahan masalah yang adil. Jalur penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Selat Malaka lain. Yang pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ dan ITLOS. Yang kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral. Kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional. Yang ketiga, semua pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada suatu pihak pun akan mendapatkan semua yang diinginkan. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat bagian walaupun lebih sedikit karena itulah inti dari negosiasi. Dibandingkan dengan menggunakan jalur pengadilan internasional yang dapat memungkinkan suatu pihak tidak mendapat hasil yang memuaskan sementara pihak lain mendapat semua yang diinginkannya. Jadi, nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling menghormati
serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung perdamaian. Apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Kesimpulan dan saran, Indonesia dan Malaysia memiliki hak atas ZEE di Selat Malaka. Hal ini dikarenakan lewat ZEE kedua negara kurang dari 400 mil sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 UNCLOS 1982, yang pada intinya kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut, baik untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 UNCLOS 1982. Dan penyelesaian tersebut harus diselesaikan dengan cara damai sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa mengenai lebar ZEE dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengajuan kepada lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan ITLOS. Yang kedua, dengan cara negosiasi bilateral, karena kelebihan negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional yang memiliki kemungkinan satu pihak tidak dapat mendapatkan hasil yang baik sementara pihak lain mendapatkan semua yang diinginkannya. Jadi, nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling menghormati serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung perdamaian. Apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Sekian dan terima kasih.